mereka lebih cenderung untuk entrepreneurship, untuk misalnya lebih atraktif bagaimana mereka bisa berkarya dengan kemampuan mereka yang ada. Nah ini yang harus kita topang, misalnya nanti kalau Pak Prabowo jadi presiden, harus dibuka akses permodalan perbankan, akses promosi, dan lain sebagainya. Jadi memang kelemahan kita kan juga adalah pengusaha di Indonesia ini masih sangat kecil. Betul. Jadi persentasenya idealnya itu harus ada 10% dari jumlah penduduk, tapi memang sekarang masih di bawah 100%. Dan saya yakin ini bisa memajukan Indonesia karena bonus demografi menuju 2045 nanti. Kalau Pak Prabowo nanti jadi presiden, generasi milenial sentennial ini didukung, ini akan menumbuhkan banyak pengusaha-pengusaha muda baru yang secara otomatis akan menopang kemajuan Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045. Oke, kalau tadi kita berbicara mengenai generasi Z dan kita sudah melihat juga bahwa Gerindra ini rekat sekali dengan PKB untuk saat ini dan solid bisa dikatakan sebagai contoh untuk parpol-parpol lainnya. Lalu apakah itu menjadi potensial suara Prabowo di Jawa Timur sendiri? Karena kita melihat background dari Caimin itu sendiri, dia memiliki suara besar di Jawa Timur. Bagaimana tanggapan? Ya, PKB ini kan saya sudah sangat dekat dengan teman-teman PKB pada saat sejak dari mulai berdiri ya. Dulu juga saya sangat akrab dengan almarhumah Mbah Yaidur, Gus Dur, Presiden Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Jadi memang teman-teman Nahdien itu banyak menyalurkan aspirasi politiknya di PKB. Jadi untuk Jawa Timur, Jawa Tengah memang basis terkuatnya adalah teman-teman Nahdien, yang kedua adalah Mahrain. Nah ini yang saya dapatkan informasi, terus berkomunikasi dengan teman-teman Nahdien, pondok pesantren, dan lain sebagainya, ya mereka semakin simpati dengan Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo ini adalah orang yang tulus, orang yang ikhlas, orang yang legowo, orang yang sudah tuntas dengan dirinya, dan ini seperti yang diutarakan oleh Pak Gus Dur pada puluhan tahun yang lalu, dan semoga insya Allah ini akan terrealisasi. Jadi koalisi dengan PKB ini adalah koalisi kebangkitan Indonesia Raya yang memang benar-benar akan menjadi basis fondasi kemajuan Indonesia, karena di dalamnya adalah kekuatan nasionalis bersatu dengan kekuatan agamis, yaitu teman-teman Nahdien. Oke, lalu kalau terkait endorsement dari Jokowi dan juga relawan Gibran itu pun juga merapat, yang dimana mereka juga basis besarnya itu Jawa Tengah, gimana? Ini ya kebetulan saya juga dulu relawan Jokowi ya, tahun 2012 sampai 2014. Waktu itu saya belum berpartai, saya baru masuk Gerindra itu tahun 2016. Saya sangat paham kedekatan Pak Presiden Joko Widodo dengan Pak Prabowo Subianto. Jadi Pak Prabowo Subianto ini bukan hanya Pak Jokowi yang di-endorse, juga banyak tokoh-tokoh lainnya, sebut saja Mas Anies, Pak Ahok, Mas Ridwan Kamil, Pak Edi Rahmayadi di Sumatera Utara, dan lain-lain. Dan saya yakin kok nggak bakal meleset. Dukungan Pak Jokowi ini pasti hatinya itu udah satu hati dengan Pak Prabowo Subianto. Dan saya juga berharap juga ya, dan terus berdoa tiap malam itu, ya mudah-mudahan teman Marhain, Ibu Megawati juga, saya yakin last minute nanti akan menyatakan mendukung Pak Prabowo. Lalu kita kembali lagi ke generasi Z ini. Apakah dengan pemilih tadi yang hampir 60% generasi Z, apakah itu menjadi tolak ukur bahwa Prabowo nantinya akan mendulang suara unggul di Pilpres? Pak Jokowi juga sudah ngasih isyarat itu. Kan berulang kali di pidato-pidato Pak Jokowi udah jelas. Ada bonus demografi, besok ada 58 sampai 60%. Itu Pak Jokowi udah ngomong di mana-mana. Artinya memang ketika misalnya Pak Presiden Joko Widodo sudah memberikan arahan seperti itu, ya itu menjadi semacam sinyal buat Partai Gerindra untuk lebih fokus ke situ. Walaupun misalnya untuk teman-teman pemilih solid, itu sudah ada wadah-wadahnya. Bahkan di sayap-sayap Partai Gerindra itu adalah sayap-sayap adalah basis-basis pendukung solid. Misalnya teman-teman purnawirawan ada di PPR. Teman-teman pedagang pasar ada di Papera, yang sekarang tiap hari di mana-mana, target mereka katanya 8.000 pasar, besok akan dikuasai sampai akhir Oktober. Terus teman-teman perempuan ada di Pira dan lain-lain. Jadi kalau saya nggak terlalu khawatir ya, untuk pendukung solid memang sudah terwadahi dengan baik. Nah cuman yang sekarang masih dinamis, masih terus berdialektika itu adalah ke teman-teman generasi milenial dan sentennial ini. Nah kalau misalnya kita melihat seberapa jauh sih untuk Partai Gerindra di seluruh daerah itu akan berpengaruh terhadap suaranya Prabowo. Maksudnya apa yang memang dilakukan oleh Partai Gerindra di seluruh provinsi ini untuk pemenangan dari Prabowo? Iya, kemarin kan Bapilu, Bang Dasko sudah keliling ke daerah ya. Profesor Dasko sudah keliling ke daerah.
selain meresmikan Bapilu-Bapilu, juga melakukan pemetaan internal, survei-survei internal, kemudian sudah melakukan distribusi tugas. Betul. Dan saya yakin kalau di sekarang ini memang gaya kita sudah agak berubah, dan memang arahan kita sekarang ini kita tidak boleh lagi gerasa-gerusu seperti sinyal dari Pak Jokowi. Betul. Ya Gerindra sekarang lebih soft, Pak Prabowo juga asik orangnya. Lebih soft. Lebih Ya, soft. oke. Pak Prabowo ini yang kemarin saya tanya ke teman-teman milenial, justru teman-teman milenial sentinel itu pada seneng pada saat Pak Prabowo joget-joget, pada saat Pak Prabowo guyonan dengan teman-teman jurnalis, pada saat Pak Prabowo gendong anak kecil, memeluk ibu-ibu dan lain sebagainya. Ya memang itulah Pak Prabowo yang sesungguhnya, bukan gimmick. Jadi memang nggak ada yang diarah-arahin, tapi memang pada akhirnya sejarah itu akan membuktikan emas ya emas. Walaupun Pak Prabowo selama ini berpuluh tahun mungkin difitnah, mengalami hal-hal yang kalau saya sendiri ngalamin juga mungkin nggak akan sanggup. Tapi pada akhirnya Pak Prabowo itu terbukti adalah emas. Dan memang menjadi pilihan terbaik bagi rakyat Indonesia besok. Oke, artinya itu sosok Prabowo Subianto yang saat ini menjadi magnet tersendiri untuk para pendukung dari generasi Z, ataupun memang banyak relawan yang swing voters. Seperti itu artinya. Oh, oke. Lalu untuk saat ini perolehan dari suara pemetaan seluruhnya itu menurut Bang Riki keyakinannya itu seperti apa untuk peningkatan dari setiap suara? Jadi kalau kita mau berbicara tentang kursi DPR RI ya pileg ya targetkan 20% ke atas, ada sekitar 110-an kursi. Jadi seharusnya inherent ketika misalnya perolehan suara kursi kita DPR RI meningkat pesat, juga pada saat pemilihan presiden juga akan meningkat pesat. Dan target kita ya mudah-mudahan kita sedang mengejar, mudah-mudahan bisa 1 putaran. Mau 2 calon kek, mau 3 calon kek, mau 4 calon kok, insya Allah mudah-mudahan bisa 1 putaran. Oke, amin kalau gitu. Nah ini terakhir nih, Bang Riki, closing statement, pesan untuk semuanya menciptakan pemilu yang damai dan berintegritas itu seperti apa? Silakan. Ya, saya menyerukan kepada seluruh kader Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra, juga teman-teman relawan pejuang politik Indonesia Raya, dari mulai tingkatan pusat hingga tingkatan akar rumput, untuk kita bersama-sama dengan santun, semangat, riang gembira menjemput kemenangan di pemilu 2024. Jadi mari kita sosialisasikan 2024 Prabowo Presiden, Gerindra menang, dan jangan lupa siapkan diri teman-teman untuk mengawal menjadi saksi C1 TPS besok. Jadi kita harus bersama-sama solid mendengarkan tegak lurus satu komando perintah Pak Prabowo Subianto bersama menjemput kemenangan 2024, dan jangan mau terprovokasi oleh siapapun untuk melakukan fitnah, hoax, bully, scaremongering dan lain sebagainya. Mari kita sama-sama sambut, kita terus lakukan upaya-upaya yang damai, karena kita terus kampanyekan Pak Prabowo adalah pilihan terbaik bagi rakyat Indonesia, dan Partai Gerindra akan selalu setia berjuang bersama rakyat. Baik, terima kasih untuk closing statementnya, sangat luar biasa sekali Bang Riki untuk siang hari ini. Ya pemirsa, baru saja saya berdiskusi bersama narasumber saya pada siang hari ini di saluran 8 siang, yaitu Riki Tambal, Ketua DPP Partai Gerindra, bidang pemetaan basis pemilih dan TPS. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Ya, baik pemirsa, itu dia tadi rangkaian dari saluran 8 siang pada hari ini. Saya Forestia Sartika dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Abang terima kasih.